Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Inna safa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi kiram jami' ikhwani wa ila ruhaya baina ummatina. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya teruskan, saya umumkan insyaallah nisfu Sya'ban, Kemis malam Jumat nih. Jadi nisfu Sya'ban insyaallah hari Kemis malam Jumat. Dan biasa di masjid ini diadakan untuk baca Yasin bersama-sama setelah sholat maghrib. Bagi para jamaah yang mau ikuti, monggo ya, jamaah maghrib di masjid, dan yang punya kelebihan rezeki ya dianjurkan, disunatkan untuk bersedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fasal fi masaili wa adabin yambaghi lil qari'il i'tina'u biha. Fi masailin, dalam masalah-masalah, wa adabin, dan adab, sopan santun, tata cara atau tata tertib, yambaghi, yang seyukjanya, lil qari', bagi orang yang baca Al-Quran itu, al-i'tina'u, ya, untuk memperhatikannya, ya, penting ya. Jadi i'tina' itu yang penting ya, dalam masalah-masalah dan adab bagi orang yang membaca Al-Quran. Wa hiya katsiratun jiddan, dan masalah-masalah adab bagi orang yang membaca Al-Quran itu banyak sekali, katsiratun jiddan. Nadhkuru minha, kami sebutkan di antaranya atrafan mahdhufat al-adl, ya, yang atraf ya, jadi arah yang mahdhufatal adillah, yang dibuang dalil-dalilnya, dalam arti ya banyak dalil-dalil yang menyebutkan bahwa permasalahan dan adab bagi orang yang membaca Al-Quran, arah dan dalilnya yang dibuang lisuhratiha, karena kemasyhurannya, karena sudah banyak
yang mengerti, yang tahu. Wa khafal italatil mumillati bisababiha, karena takut memperpanjang dan membosankan. Fa awalu, maka yang pertama, ma yu'maru bihi, apa yang telah diperintahkan bihi kepada orang yang baca Al-Quran itu, apa yang pertama, al-ikhlasu fi qiraatihi, ikhlas di dalam membaca Al-Quran. Di masalah yang pertama, adab yang pertama, tata cara yang pertama, dalam baca Al-Quran itu kita diperintah untuk ikhlas, ikhlas. Wa ayyurida bihallaha subhanahu wa ta'ala, ikhlas untuk mengharapkan dari membaca Al-Quran itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, disemata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alla yaksuda biha tawassulan ila syai'in siwa dzalika, wa alla yaksuda biha, dan tidak bermaksud dengan baca Al-Quran tawassulan ila syai'in siwa dzalika, untuk memperoleh sesuatu selain itu, maksudnya selain mengharapkan pada ridho Allah, di selain semata-mata karena Allah. Jadi ikhlas karena mengharap ridho Allah, semata-mata karena Allah, tidak menginginkan atau bermaksud kepada selain itu, tawassulan ila syai'in siwa dzalika. Wa an yata'addaba ma'al Qur'ani, dan ayat adaba, supaya beradab. Jadi harus yata'addaba, agar beradab, agar punya, memperhatikan, melakukan adaba itu adalah tata cara atau sopan santun, tata krama, ma'al Quran, jadi orang yang membaca Al-Quran. Jadi bagaimana adab dalam membaca Al-Quran, kita beserta Al-Quran, maksudnya membaca Al-Quran. Jadi kita harus ngerti, terdahulu sudah diterangkan, sebaiknya membaca Al-Quran itu dalam keadaan gimana, ibu-ibu? Suci, Jadi kalau punya hadas kecil, berwudu sebaiknya. Itu namanya adab dalam membaca Al-Quran. Wa yastahdura fi dhuhnihi annahu yunaji Allah subhanahu wa ta'ala wa yatlu kitabihi. Wa yastahdura, dan hendaknya juga menghadirkan, hadir fi dhuhnihi, dalam hatinya, annahu, bahwasanya yaitu yunaji Allah ta'ala, bermunajat kepada Allah, wa yatlu kitabahu, dan membaca Al-Quran. Jadi diantaranya masalah-masalah dan adab
bagi orang baca Al-Quran itu ketika baca Al-Quran hendaknya menghadirkan hatinya itu hadir. Kalau ya kita itu ayunajallah subhanahu wa ta'ala, munajat kepada Allah, wa yatlu kita bau dan membaca Al-Quran. Jadi ketika baca Al-Quran itu hadirkan hati kita, konsentrasi benar-benar bahwa kita ini munajat kepada Allah dengan membaca Al-Quran. Wa yaqra ala halin nayyarallah, maka ia membaca ala halin dalam keadaan man yarallah, ya, sebagaimana man yarallah, dalam keadaan orang itu melihat Allah. Fa innahu illam yarahu, maka sungguhnya dia jika tidak bisa melihatnya, fa innallaha ta'ala yarahu, sungguhnya Allah ta'ala yang melihatnya. Dalam arti ketika kita baca Al-Quran kita mengamalkan ihsan. Ihsan itu ya dalam beribadah seakan-akan kita itu melihat Allah. Kalau tidak bisa ya seakan-akan kita memang dilihat oleh Allah. Ya, kalau nggak bisa melihat Allah, ya Allah yang melihat kita, sehingga bisa konsentrasi, ya, bisa konsentrasi. Faslun, pasal, wa yambaghi annahu idza aradal qiraah, ya, seyukjanya bagi orang yang hendak membaca Al-Quran itu ayyunadzifa famahu bisiwaki wa ghairihi. Ayyunadzifa, hendaknya ia membersihkan famahu, mulutnya, bisiwaki, dengan siwak, wa ghairihi, atau yang lainnya. Jadi orang yang baca Al-Quran, ya kalau kita membaca Al-Quran sebaiknya mulut kita itu bersih, ya kita bersihkan dulu, jangan habis makan berambang atau pete ya terus baca Al-Quran, nanti orang yang dekat bau. Ya, sebaiknya dibersihkan dulu dengan siwak, di sini dengan siwak, wahwari atau yang lainnya ya dengan sikatan, ya kita gosok gigi, ya. Wal ikhtiyaru, dan yang dipilih fis siwaki, ya, dalam bersiwak itu, jadi siwak yang dipilih itu ayyakuna biudil araqi, ya, supaya siwak yang dipilih itu pakai kayu, ya, arok, ya. Ada yang nyebut arok, ada yang nyebut irak, ya, jenis kayunya. Karena di sini ya, tidak banyak memakai siwak, kayu siwak, ya, sehingga tidak ngerti macam-macam, termasuk saya tidak ngerti macam-macamnya kayu siwak. Ini siwak kayu apa ini, nggak ngerti, nggak pernah tanya saya, walaupun di ya Mekah sana ketika haji dan umrah nggak pernah tanya ini jenisnya apa, ya. Waya juzu, dan boleh bighairi, yang lainnya, minal aidan, ya, dari kayu idan, wasudi suud, wal asnan, kayu asnan, wal kharqal khasan, dan apa ini, kayu yang pipih, al khasanati, serta kasar. Pipih itu maksudnya nggak bulat, ya, boleh kayu yang ya, yang nggak bulat dan kasar. Wa ghairadalik, dan yang lainnya, mimma yunadzifu, dari apa saja yang bisa untuk membersihkan gigi atau mulut. Wa fi khusulihi, dan juga boleh bil asbu'il
husnati salah satu aujuh di ashab Syafi'i, boleh memakai ya usbu itu jari-jari, ya jari-jari, al-khosanah itu jari-jari yang kasar, dipakai jari-jari yang kasar. Biasanya kok jari-jarinya ibu halus, ya bu, halus jarinya. Jadi kalau yang sering mungkin cuci baju kan ya agak kasar, tapi kalau ya bajunya yang nyuci mesin cuci ya halus, ya. Jadi boleh dengan ya jari-jari yang kasar. Salah satu aujul li ashab Syafi'i, ada 3 pendapat bagi ashab Syafi'i, ya. Asharuha indahum la yahsulu, ya. Kebanyakan menurut mereka la yahsul, tidak boleh. Menurut ya pendapat Asy-Syafi'i, ya, yang ikuti pendapatnya Syafi'i, kebanyakan ya pakai al-usbu, ya jari-jari itu tidak boleh. Wasani yahsulu, yang kedua itu boleh. Wasalis yahsulu illam ghairuha, yang ketiga boleh pakai jari-jari ketika tidak ada yang lainnya. Wala yahsulu, dan tidak boleh in wujida, kalau ada. Jadi kalau ada siwak atau alat gosok gigi yang lain, bersihkan mulut yang lain, ya itu ya pendapat yang pertama tidak boleh, pendapat yang kedua boleh, pendapat yang ketiga boleh jika tidak ada yang lainnya, ya pakai jari-jari. Tapi kalau ada yang lainnya maka tidak boleh. Ya, kalau kita ya pakai sikat gigi, ya, jadi kalau bersihkan pakai sikat gigi. Bab kalau hanya dengan kumur tok itu kadang masih bau, ya, masih bau, karena masih mungkin ada bau makanan itu yang nempel pada gigi atau gusi, ya. Wa yastaku aradon mubtadi'an bil janibil aimani min fami. Wa yastaku, dan siwakan itu adalah aradon mubtadi'an, ya. Jadi secara malang, aradon itu, ya. Jadi malang, mubtadi'an diawali bil janibil aiman, pada samping kanan, ya. Jadi yang kanan didulukan fimamihi, min famihi, dari mulutnya. Jadi sikat gigi itu sikatan, ya, jadi itu dimulai dari ya samping kanan mulut, ya, samping kanan mulut. Wa yanwiya bihi al-tiyana bis sunnah, hendaknya juga berniat, ya, itu adalah untuk melaksanakan sunnah, jadi untuk melaksanakan sunnah. Jadi siwakan atau gosok gigi, bersihkan mulut, itu adalah sunnah, ya, sunnah. Qala ba'du ashabina, berkata sebagian para sahabat kami, yaqulu inda siwak, ketika siwak itu berdoa. Jadi ketika gosok gigi itu berdoa, doanya Allahumma barik li fihi ya arhamar rahimin. Allahumma barik, Allahumma ya Allah, barik, berikan keberkahan, li, kepadaku, fihi, di dalamnya, maksudnya dalam menggosok gigi itu, ya arhamar rahimin, ya wahai zat yang maha pengasih penyayang, ya
Zat Allah yang maha pemurah, maha pengasih, maha penyayang, ya arhamar rahimin. Jadi doanya pendek, ya mudah dihafal. Allahumma barik li fihi ya arhamar rahimin. Kalau diterjemahkan, ya Allah berilah keberkahan kepadaku ya, dalam menggosok gigi ini, wahai Zat yang maha pengasih dan penyayang. Wa yastaku fi dhahiril asnani wa batini. Dan siwakan itu wa yastaku fi dhahiril asnani, yaitu pada gigi-gigi yang tampak. Ya. Jadi zahir. Jadi sikatan ya, sikat gigi itu pada gigi yang tampak kita ya bersihkan. Wa batiniha, dan yang dalam. Jadi yang luar dan yang dalam. Zahir itu bisa tampak, bisa luar ya, bagian yang luar dan yang dalam. Ya. Batiniha. Wa yumiru siwak ala atrafi asnani. Ya, kemudian siwakan itu yumiru yamurru yumiru dijalankan ya, sikat giginya itulah atrafi asnani, pada semua penjuru giginya, pada semua ya, penjuru ya pucuk ya, semua gigi. Wa karosi adrasihi wa safun khalqihi. Ya, kemudian juga begitu ya, sampai dengan apa bahasa, sampai pok ya, paling ujung ya, sampai dengan paling ujung ya, termasuk juga gigi geraham. Jadi gigi geraham itu kan paling ya dalam, maksud saya yang paling akhir ya. Jadi itu juga harus dibersihkan, harus disiwaki, disikat. Wasaqfun halqihi imroron latifan, itu pula sakfun itu asalnya kan, sakfun itu atap ya, bagian yang atas ya, bagian yang atas ya, itu juga dibersihkan ya, imroron latifan ya, dengan cara berjalan latifan yang lembut. Jadi gosok gigi itu nggak usah kasar-kasar ya, pelan-pelan ya, pelan-pelan supaya ya nggak cepat rusak giginya, begitu pula tidak sampai luka gusinya. Imroron latifan. Wa yastaku bi'udin mutawas, dan siwakan itu bi'ud dengan kayu mutawasitin yang sedengan. La syadidul yabus ya, tidak boleh sangat kering, sangat kering itu keras ya. Tidak boleh dengan kayu yang ya, sangat keras ya. Ya, atos ya, terlalu. Jadi yang sedengan. Wala sadilin, dan tidak boleh yang terlalu lunak ya, sedang. Jadi ya, sebagaimana sikat gigi kita itu sudah diukur, sehingga kalau apa ini sikat gigi itu yang ya, itu kan juga ada yang kasar, ada yang keras ya, cari yang sedang, jangan terlalu keras sakit kalau kena gusi ya, dan jangan terlalu lin, sadidul lin ya, terlalu halus ya, terlalu lunak ya, sehingga kurang bersih.
Fa in istada yabsuhu, kalau memang terlalu keras, kan ini karena siwak itu kan kayu tadi itu ya, karena kayu. Tidak, kalau kita kan sikat gigi kan dari plastik hanya. Maka liyanahu bil ma'i, ya, dilemaskan ya dengan air, maksudnya ya rendam dengan air dulu ya, supaya nggak terlalu keras ya. Ya, supaya gigi dan gusinya nggak sakit. Ini sampai di sini jadi kita ngaji itu ya, ngerti tata cara gosok gigi ya, yang baik itu bagaimana, ya, siwakan yang baik itu bagaimana, jadi diterangkan ya, memang Islam itu an-nadzafatu minal iman ya, jadi ya, sampai dengan gosok gigi pun diatur, ada tata caranya, termasuk alatnya ya. Adapun idza kana famu, apabila mulutnya itu najasan dalam keadaan najis, bidamin karena keluar darah, au gharihi atau karena yang lainnya selain darah, najis karena yang lain ya. Fa innahu yukrahu lahu qiraatul qur'ani qabla ghuslihi. Fa innahu, maka sesungguhnya kalau orang itu mulutnya najis, apa sebab karena darah atau yang lainnya, yukrahu lahu, diharamkan, dimakruhkan baginya, dimakruhkan baginya qiraatul qur'ani, membaca Al-Qur'an, qabla ghuslihi, sebelum mensucikannya, membasuh mulutnya supaya bersih dari darah ya, kumur ya, dibersihkan dengan kumur sampai dengan bersih. Di usia-usia seperti kita ini kadang-kadang ya gusinya rawan ya, apalagi giginya lubang gitu ya, jadi sudah kebanyakan buat makan, untuk konsumsi makanan, sehingga kadang-kadang keluar darah. Jadi seperti saya kadang-kadang kalau bangun tidur itu meludah, mesti ada darahnya ya. Padahal malam harinya juga sebelum tidur sikat gigi ya, digosok-gosok gigi, sikatan ya. Tapi karena sudah usia ya, itu harus dibersihkan dulu. Terus kan karena ada pendapat sebaiknya minum itu ya, bangun tidur langsung minum. Nah, kita lihat kalau memang itu gigi dan ludah kita ada darahnya, ya sebaiknya dikeluarkan dulu ya, air liur yang ada darah dikeluarkan dulu baru minum. Dan biasanya darah itu kan ada rasa asin ya, jadi kalau kita bangun tidur kok air liurnya asin, berarti ada darahnya, itu ya dikeluarkan dulu, diludahkan dulu baru minum ya. Jadi dimakruhkan ya, untuk membaca Al-Quran ketika mulut ya, itu najis. Wahal yahrumu, ini ada pertanyaan, apakah haram? Fihi wajhani, dalam masalah ini ada dua pendapat ya, asahuma la yahrumu, yang sah atau ya kebanyakan la yahrumu berpendapat tidak haram, jadi hanya batasnya makruh tadi itu, sebaiknya tidak dilakukan, sebaiknya dibersihkan dulu ya najisnya itu. Wasabaqatil mas'alatu awal kitab,
masalah ini ya sudah dijelaskan dalam permulaan kitab. Wa fi hadzal fasli baqaya taqaddama dzikruha fil fusulil lati qaddamtuha fi awalil kitab. Jadi dalam pasal ini memang telah ya, diterangkan ya, jadi tidak terlalu disebutkan terlalu terperinci ya, sebab sudah dijelaskan pada pasal-pasal ya, yang terdahulu di awal kitab ini. Faslun fasal yambaghi lil qari'i, seyogjanya bagi orang baca Al-Quran itu ayyakuna ya sa'nuhu al-khusu'u, agar supaya dalam keadaan khusyuk. Bagi orang baca Al-Quran, kita baca Al-Quran itu sebaiknya ya, seyogjanya itu dalam keadaan khusyuk. Kalau kepingin khusyuk ya di tempat yang tidak terlalu ramai. Jadi kalau di tempat ramai kita baca Quran ya sukar juga khusyuk. Jadi kalau kepingin khusyuk tempat yang sunyi ya, kalau di rumah mungkin dalam kamar ya, jadi bisa untuk khusyuk. Wat tadabbur, sahin khusyuk mengangan-angan arti atau makna tadabbur ya, ini ayat ini artinya apa ya, diangan-angan. Wal khudu ya, khudu ya, khusyuk tadabbur khudu. Jadi rendah diri ya, tidak merasa ya sombong ya. Di khusyuk tadabbur khudu. Hadza huwa al-maqsudul matlub, dan inilah yang dimaksud, yang diharapkan ketika baca Al-Quran. Wa bihi tansarihus sudur, dan dengan baca Al-Quran itu bisa melapangkan dada. Batas tanirul qulub, hati menjadi bersinar, bercahaya, padang. Jadi batas tanirul qulub, jadi hatinya padang dengan baca Al-Quran. Wa dalailu aksaru min antahsara wa asharu min antudkara, dan dalil-dalil menerangkan bahwa dengan baca Al-Quran itu bisa melapangkan dada ya, bisa menerangi hati, hatinya terang, padang. Itu dalil-dalilnya aksaru ya, banyak dari apa yang sudah ada antaksara ya, yang dihitung, wa asyura, dan termasyhur yang diketahui, antuzkara, daripada yang sudah disebutkan, daripada yang disebutkan. Jadi banyak keterangan-keterangan, dalil-dalil yang menyebutkan bahwa membaca Al-Quran itu ya, dada menjadi lapang, kemudian hati menjadi terang. Waqad bata min jama'atis salaf yatlul wahidu minhum ayatan wahidatan lailatan kamilatan. Jadi telah terdahulu ya, jamaah segolongan minas salaf, dari orang-orang salaf, ulama-ulama terdahulu itu, yatlu al-wahidu minhum, ya, mereka membaca al-wahid minhum, salah satu di antara mereka itu ada yang membaca ayatan wahidatan lailatan kamilatan, membaca satu ayat, ayatan wahidatan,
lailatan kamilah, semalam suntuk. Au mu'adzama lailatin yatadabbaruha, untuk apa? Untuk mengangan-angan, ya, tadabbur. Jadi mengangan-angan, ya, salah seorang dari as-salaf itu mengangan-angan arti daripada ayat. Jadi ada di antara mereka ulama-ulama salaf itu membaca Al-Quran hanya satu ayat itu semalam suntuk. Karena apa? Mengangan-angan arti daripada ayat Al-Quran tadi itu. Wa sa'iqa jama'atan minhum indal qira'ah, dan ada di antara mereka jamaah salaf itu, ya, sa'iqa itu tersungkur, menangis, ya. Jadi ya seperti apa ya, sungkur, menangis, ada yang menyebutkan sa'iqa itu kelenger, pingsan, ya, indal qiraah, ketika membaca Al-Quran. Wa mata jama'atum minhum, dan ada, ya, dari jamaah as-salaf, ya, dari golongan-golongan orang ulama salaf dulu itu, wa mata jama'atum minhum, ada yang meninggal ketika membaca Al-Quran, ya, saking gemarnya membaca Al-Quran. Wa yustahabu, dan disunatkan, dianjurkan, al-buka wat tabaki liman lam yaqdir alal buka, disunatkan dalam baca Al-Quran itu bisa nangis. Kalau kita ini kan sukar, karena mengapa? Belum banyak mengerti tentang arti Al-Quran, ya. Jadi tadabburnya ini, ya, masih kurang, kita akui, ya. Jadi sehingga sulit untuk menangis, ya. Mengapa imam-imam Haramain kadang-kadang menangis? Ya karena mengerti, memahami ayat yang dibaca ketika dalam sholat, ya. Wattabaki liman la yaqdiru alal buka, kalau nggak bisa nangis, ya seakan-akan nangis lah. Gimana bisa kita ini seakan-akan seperti orang yang nangis, liman la yaqdiru alal buka, bagi orang yang tidak mampu untuk nangis, itu disuruh untuk at-tabaki, ya seakan-akan menangis, ya apa carane nangis, gitu. Fa innal buka indal qiraati, maka sungguhnya al-buka, nangis itu, indal qiraati, ketika baca Al-Quran, sifatul arifin, termasuk salah satu dari sifatnya orang-orang arif, yaitu orang ahli makrifat. Jadi orang yang sudah makrifat dalam kehidupannya, ya, jadi ini termasuk golong al-arifin, ahli makrifat, ya, itu kalau baca Al-Quran bisa menangis. Wa syiaru ibadillah sholihin, dan merupakan tanda-tanda syiar ibadillah sholihin, dari hamba Allah yang soleh. Itu termasuk tanda-tanda indikator daripada hamba Allah yang soleh. Wa syiaru ibadillah sholihin. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa yakhirruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Al-Isra 109. Wa yakhirruna, mereka itu tersungkur, ya, jadi dalam keadaan sungkur, ya, menangis, ya. Jadi lil adqan, ya, tersungkur, wa yakhirun lil adqan itu untuk menangis, ya bekuna, ya bekuna, mereka itu nangis. Jadi wa yakhirun lil adqan, lil adqan, kalau bahasa sininya jungkel, ya, sampai dengan janggutnya
ini ya, jadi di bawah ya, di tanah ya bekuna, mereka itu menangis, wa yazidum khusu'a ya, dan menambah bagi mereka kekhusyuannya. Jadi ketika membaca Al-Quran ya, itu bisa dalam keadaan semacam itu, ketika mengetahui ayat-ayat ya, yang benar-benar berkaitan ya mungkin dengan akhirat ya, itu bisa menambah kekhusyuan dan mereka tersungkur menangis ya, dan tambah khusyuk. Al-Isra 109. Waqad dzakartu asaran katsiratan ya, waradat fi dzalika fi at-tibyani fi adabi hamalatil Quran, dan telah aku sebutkan dalil-dalil asar. Asar itu adalah pendapat sahabat, jadi ya, di bawahnya hadis ya, di bawahnya hadis itu asar. Asar yang banyak jadi pendapatnya para sahabat ya, yang sudah disampaikan oleh An-Nawawi ya, dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Khalamatil Quran. Tinggal sedikit nih, mungkin 1 menit. Qala Sayyidul Jalil sahibul karamat wal ma'arif al mawahib al lataif Ibrahim al Khawas radhiyallahu an. Jadi Ibrahim al Khawas itu berpendapat ya, dawaul qalbi khamsatu asya. Dawaul qalbi tombone hati, jadi obatnya hati itu ada khamsatu asya, 5 perkara. Yang pertama qiraatul Qur'ani bitadabbur, yaitu membaca Al-Qur'an dengan tadabbur, mengangan-angan artinya. Jadi bahasa kita biasanya isakno ya, isakno sak maknane ya, gitu kan. Jadi dibaca Al-Qur'an itu dengan artinya. Wa khalaul batin, dan mengosongkan al-batin itu weteng itu apa? Perut. Jadi perutnya lapar, mengosongkan perut, khalaul batin. Yang nomor 2. Yang ketiga wa qiyamul lail, salat malam. Yang keempat wa tadarru'u indas sahur, tadarru' ya, indah sahur, ketika pada waktu sahur di sepertiga malam yang terakhir atau separuh dari malam yang terakhir ya. Jadi tadarru' bahasa Jawanya DP ya. Kita bangun malam selain qiyamul lail ya, juga menghambakan diri kepada Allah ya, tadarru'. Yang kelima wa mujalasatus sholihin, yaitu duduk dengan orang-orang yang soleh. Kalau biasa yang kita baca itu, yang kita nyanyikan yang temannya orang yang soleh, jadi suruh kumpul dengan orang yang soleh. Jadi mujalasatus sholihin ya, duduk dengan orang yang soleh. Jadi ini pendapatnya Ibrahim al Khawas ya, bukan pendapat ya orang-orang sekarang. Dulu itu sudah ada ya. Wallahu a'lam bishawab. Moga-moga kita bisa mengamalkannya sehingga kita semuanya bisa selamat dunia akhirat. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ya Allah ya nasta'in.
Allahumma shalli wa sallim ala rabbil alamin. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Allahumma ya Allah fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma salluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.